Juventus kembali menggeliat di bursa transfer. Terkini mereka kembali mengambil pemain dari tim produsen calon pemain bintang yaitu Fiorentina. Kali ini mereka sukses membajak Dusan Vlahovic dengan merogoh kocek yang lumayan dalam, di mana tim lain di Italia tidak bisa menggelontorkan dana sebesar itu yaitu sekitar 75 juta euro, dan ternyata Dusan langsung klop dengan taktik yang dituangkan oleh Massimiliano Allegri. Dusan langsung menjaringkan gol ke gawang Hellas Verona pada laga debutnya. Juventus memang sedang sedikit mengalami musim yang buruk, bahkan terburuk dalam rentang satu dekade ke belakang. Juventus hanya mampu bertengger di posisi keempat Serie A di bawah musuh tradisional mereka, yaitu Inter Milan dan AC Milan. Allegri memang sedang membutuhkan striker nomor 9, target man yang haus gol. Karena usai kepergian Cristiano Ronaldo membuat mereka terpuruk, pemain lain yang notabene-nya juga target man seperti Alvaro Morata tidak bisa berbuat banyak, bahkan bisa dibilang mandul. Sebenarnya kesalahan terbesar si Nyonya tua yaitu taktik yang diterapkan Allegri, yang itu-itu saja, mengandalkan pemain yang itu-itu saja, juga membuat musuh tahu akan kelemahan taktik andalan Allegri. Mundur ke belakang, saat dekade ke-90-an, ketika Serie A merupakan liga sepak bola terbaik di dunia, Juventus memiliki pemain nomor 9 yang mempunyai daya jelajah dan pergerakan yang mumpuni. Di dekade 90-an ini terdapat nama Fabrizio Ravanelli, Gianluca Vialli, Alan Boksic, Filippo Inzaghi. Bahkan nama legenda mereka Alessandro Del Piero, pernah mengenakan nomor punggung 9. Mari kita jabarkan satu persatu, bagaimana kontribusi nomor 9 pada dekade 90-an, mulai dari Gianluca Vialli, pemain yang mempunyai ciri khas kepala pelontos pada akhir karirnya ini, notabene-nya adalah striker yang lumayan gahar di depan gawang lawan. Bergabung dengan Juventus pada musim 1992-1993, Vialli merupakan striker utama Juventus antara tahun 1992 hingga 1996, selama 4 tahun ini. Musim terbaiknya adalah musim 1994-1995. Dia sukses menjaringkan 17 gol tapi kalah dari Gabriel Batistuta, yang sukses meraih Capocannonieri dengan 26 gol. Di musim selanjutnya, 1995-1996, dia hanya menciptakan 11 gol. Sebab di musim ini, persaingan Capocannonieri sangat sengit dengan nama-nama besar seperti Giuseppe Signori, Enrico Chiesa, Gabriel Batistuta dan Oliver Bierhoff. Tapi Vialli patut berbangga karena di musim ini sukses menjuarai Liga Champions, sekaligus menjadi kapten di final melawan Ajax Amsterdam. Selama 4 musim bersama Juventus, Vialli hanya menciptakan 53 gol di semua kompetisi. Pencapaian yang biasa saja untuk striker nomor 9 ini, 11-12 dengan pencapaian Fabrizio Ravanelli yang juga pernah memakai nomor 9, walaupun hanya dalam beberapa pertandingan. Tapi di dekade ini nomor 9 terburuk, adalah Alan Boksic. Pemain yang didapuk sebagai pengganti Vialli ini hanya bertahan 1 musim saja, yaitu musim 1996-1997, dengan 33 penampilan dan 7 gol, dengan 3 gol saja di Serie A. Tapi Boksic juga membuat Juventus bermain efektif, karena pergerakannya yang membuat bek lawan terpecah, tapi peran ini memang bukanlah tipikal nomor 9, pemain dengan nomor 9 diharapkan menciptakan banyak gol, karena inilah Boksic akhirnya memutuskan pindah ke Lazio pada akhir musim 1996-1997. Nah Sobat Nimo, cerita berbeda terjadi setelah Alan Boksic hengkang, penggantinya adalah si Raja Offside, Filippo Inzaghi, yang dibajak dari Atalanta. Nama ini lumayan membuat nomor 9 Juventus naik kelas. Pada musim perdananya 1997-1998, Inzaghi bisa menceploskan 18 gol di Serie A, ya walaupun kalah dengan sang pencetak gol terbanyak Juventus sepanjang masa, yaitu King Ale, Alessandro Del Piero dengan 21 gol. Tapi ya, di musim selanjutnya Inzaghi mengalami penurunan, tapi golnya selama 3 tahun ini, masih di atas 10 gol di Serie A. Ketidakcocokan dengan Del Piero adalah alasan Inzaghi hengkang ke musuh bebuyutan Juventus, yaitu AC Milan pada musim 2001-2002. Berandai-andai saja sih, jika pemain yang disebut Sir Alex sebagai pemain yang sudah offside sejak lahir ini, tidak hengkang mungkin dia akan melebihi Del Piero dalam pencetak gol terbanyak Juventus. Di sisi lain kepindahannya ke AC Milan ini, merupakan satu loncatan karir yang sukses, karena sukses meraih 2 gelar Liga Champions di sana, bahkan juga menciptakan gol yang epik saat final Liga Champions 2007 melawan Liverpool. Gol ini terjadi karena kecerdikan Inzaghi, yang juga patut disesali Juventus.
Dekade 90-an ini, memang menjadi masa keemasan striker-striker buas yang bermain di Serie A. Ya, walaupun pada dekade ini Juventus mampu meraih 3 Scudetto, tapi Juventus sepertinya tidak beruntung karena tidak memiliki striker haus gol, macam Batistuta ataupun Signori. Kedua striker ini memang sangat banyak menciptakan gol di dekade ke-90, padahal saat itu, Serie A adalah liga dengan pertahanan terbaik di dunia. Tapi Batistuta dan Signori ini adalah ahli dalam tendangan dari luar kotak penalti. Tendangan keras inilah yang membuat kedua pemain ini sangatlah buas. Ya, walaupun juga memiliki keahlian melewati bek-bek kelas Wahid macam Franco Baresi, Paolo Maldini, Giuseppe Bergomi dan lain-lain. Selain mereka berdua, juga masih ada Oliver Bierhoff yang ahli dalam sundul menyundul, Enrico Chiesa yang ahli menggiring bola. Nah, karena itulah striker Serie A dekade 90-an ini mempunyai rasio gol tinggi. Karena mampu memadukan finishing kelas atas, tendangan jarak jauh yang akurat, dribbling yang mumpuni, serta sundulan yang mematikan. Dan pastinya, didukung gelandang kreatif pembuka ruang yang sekarang jarang dimiliki klub-klub Serie A masa kini. Contohnya, Manuel Rui Costa di Fiorentina dan Zinedine Zidane di Juventus. Berlanjut ke dekade 2000-an, Juventus sukses melakukan pembelian striker yang sangat haus gol. Tahukan siapa pria pelontos ini? Ya, dia adalah David Trezeguet. Saat di AS Monaco Trezeguet mengenakan nomor 9, bahkan saat tahun debutnya bersama AS Monaco, tapi ketika pindah ke Juventus Trezeguet harus mengalah dari Inzaghi yang telah memiliki nomor 9, dan Trezeguet harus rela berpindah ke nomor 17. Tapi tipikal pemain berdarah Argentina ini, secara alami adalah striker nomor 9, alias target man, pemain yang menunggu bola dan memiliki pergerakan taktis, serta mempunyai finishing tingkat dewa. Sepeninggal Inzaghi, Trezeguet ternyata tidak berganti nomor punggung dan malah sukses meraih Capocannonieri dengan 24 gol, berbagi dengan pemain Piacenza Dario Hubner yang juga menciptakan 24 gol. Nomor 9 akhirnya diambil oleh Marcelo Salas, penggemar Serie A lawas, pasti tahulah siapa dia, tapi Salas sangat gagal mengemban nomor 9. Selama 2 tahun berseragam Juventus, Salas hanya menceploskan 2 gol di Serie A, karena dia juga merupakan langganan bangku cadangan, hanya melihat Trezeguet beraksi. Salas pergi datanglah Fabrizio Micoli yang meneruskan nomor 9, hanya 1 musim dia mengenakan nomor 9 ini. Pemain mungil ini sukses menjaringkan 8 gol di Serie A musim 2003-2004, tapi tetap Trezeguet juaranya dengan 16 gol. Nah yang ditunggu-tunggu datang juga, sang Lord asal Swedia, pemain arogan yang bernama Zlatan Ibrahimovic ini datang dari Ajax Amsterdam, dan langsung mengambil alih nomor 9 dari Micoli. 16 gol berhasil dijaringkan pada musim 2004-2005, dan mengungguli Trezeguet yang hanya 9 gol. Di musim keduanya, Lord Zlatan mengalami penurunan dengan hanya menciptakan 7 gol saja. Sedangkan Trezeguet mampu menciptakan 23 gol. Trezeguet memang menjadi bintang Juventus selama awal milenial ini, pergerakan yang efektif, finishing, serta adanya gelandang kreatif macam Pavel Nedved dan Mauro Camoranesi, turut membantu bagaimana Trezeguet berproses. Selain itu dia juga tetap loyal kepada Juventus, walaupun harus terdegradasi gara-gara skandal Calciopoli. Sedangkan Lord Zlatan tidak mau bermain di Serie B dan berkhianat karena bergabung ke Inter Milan. Setelah Zlatan pergi, estafet nomor 9 hanya diisi pemain mediocre macam Valery Bojinov, Vincenzo Iakunta serta Mirko Vucinic. Kenapa mediocre? Karena mereka tidak mampu berbuat banyak dalam membuat gol, padahal fungsi seorang nomor 9 adalah menjadi mesin gol. Ini merupakan kodrat. 3 pemain ini sepertinya bisa dibilang tidak mempunyai passion sebagai pemain nomor 9. Bahkan Alen Boksic yang merupakan pemain nomor 9 terburuk pada dekade 90-an, masih terlihat lebih mumpuni dari 3 pemain ini. Pergerakan, finishing, bahkan pencarian ruang dari ketiga pemain ini, seperti masih di bawah level Serie A. Secara gol hanya Iakunta yang mampu menciptakan gol lebih dari 10 gol, 2 pemain lain Bojinov dan Vucinic gagal total. Bahkan Bojinov hanya mampu menciptakan 5 gol saja bersama Juventus, dan itu hanya diciptakannya di kompetisi level 2 Italia yaitu Serie B. Secerca harapan hadir, ketika Juventus mendatangkan pemain nomor 9 selanjutnya, dengan nilai transfer 20 juta euro dari Real Madrid yaitu Alvaro Morata. Tapi, sampai dengan saat ini Morata seperti tidak mempunyai visi dalam bermain, pergerakan yang kacau, finishing yang amburadul, tapi entah mengapa, siapapun itu, Allegri ataupun Pirlo selalu memakai pemain Spanyol ini. Tapi memang secara gol Morata tidak bisa disebut target man. Oh iya, masih ada nama Gonzalo Higuain. Pada musim perdananya, Higuain mampu menceploskan 24 gol.
Pada musim kedua, Higuain juga sukses dengan 16 golnya, tapi semua buyar ketika dia dipinjamkan ke AC Milan. Sentuhannya sebagai pencetak gol ulung hilang begitu saja hingga dia akhirnya dilego ke MLS. Bergabung dengan Inter Miami yang dimiliki David Beckham. Kedatangan Cristiano Ronaldo pada Juli 2018, semakin membenamkan nomor 9 Juventus yang tak ada yang mengisi selama 2 musim 2018 hingga 2020. Ronaldo tampil terenginas di Serie A dengan total 81 gol dari 99 pertandingan. Inilah target man terbaik Juventus. Padahal Ronaldo bukan murni central forward, melainkan left wing. Lanjut lagi, pada 2020 nomor 9 kembali lagi ke tangan Alvaro Morata, tak sukses menciptakan 11 gol dari 32 pertandingan di Serie A, tapi kembali tampil meletre pada musim ini, dengan 5 gol saja dari 22 pertandingan. Morata ini memang terkenal dengan ketidakkonsistennya. Tapi dia tetap menjadi pilihan utama Allegri. Morata sebenarnya sempat dihubungkan dengan Barcelona, bahkan pada deadline day baru-baru ini, dia juga hampir pindah ke Arsenal, tapi ternyata nomor 9 Juventus ini tetap akan bertahan setidaknya sampai akhir musim sebelum kembali ke Atletico Madrid. Dari pembahasan nomor 9 Juventus ini, bisa kita tarik kesimpulan, jika Juventus sebenarnya memang memiliki gelandang kreatif yang mampu membuka ruang, dan tahu kapan akan mengumpan kepada striker nomor 9 ini. Pada masa 2010 ke atas kualitas gelandang Juventus bisa dibilang memang terbaik di Italia, macam Pirlo, Marchisio, Pogba dan lain-lain. Tapi coba dibandingkan dengan gelandang Juventus dekade 90-2000-an, seperti Antonio Conte, Zinedine Zidane, Pavel Nedved, serta Alessio Tacchinardi, yang lebih kreatif dalam membuka ruang dan memberi assist kepada si nomor 9 era itu, terkhusus Filippo Inzaghi dan David Trezeguet, yang terbukti sebagai penggedor gawang lawan terbaik Juventus. Nah, patut ditunggu nih Sobat Nimo, apakah Dusan Vlahovic mampu, minimal menyamai Filippo Inzaghi atau malah David Trezeguet, yang konsisten menghasilkan gelontoran gol atau malah melebihi ekspektasi dengan melebihi Cristiano Ronaldo, atau malah bakal gagal total seperti Tibokšić dan Fucini.